Assalamualaikum sobat, kali ini, RSN7 akan bercerita tentang kisah nyata, perjuangan seorang petarung MMA yang berjudul, Notorious Nick. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Let's go! Film ini, dibuka dengan memperlihatkan seorang anak kecil, yang hanya memiliki satu tangan yang utuh, bernama Nick Newell. Dapat kita lihat, kalau Nick sedang dibully oleh anak sekolahannya yang mencoba menarik tangan palsu Nick. Tetapi, di situ ada anak sekolahan lainnya bernama Abby yang membela Nick. Mulai dari sini, Nick dan Abby pun menjadi sahabat, mereka juga memiliki hobi yang sama, yaitu gulat. Kita dapat mengetahui kalau Nick hanya tinggal bersama ibunya yang penyayang. 9 tahun kemudian, Nick dan Abby masuk ke SMA yang sama. Dan di sini mereka mulai mengikuti latihan gulat, mereka dilatih oleh pelatih bernama Jeremy. Dan di pertemuan pertama, mereka berdua juga bertemu dengan anggota lainnya. Nah, di sini ada anggota bernama Selby yang gak suka dengan Nick, dan menjuluki Nick si siku. Di pertemuan pertama ini juga, Nick bergulat dengan seorang perempuan dan kalah. Saat pulang ke rumah, Nick tampak kecewa kepada dirinya, dan bilang kepada ibunya, kalau dia gak mau ikut gulat lagi. Tapi, di sini ibu Nick yang selalu mendukung Nick, menasehati Nick untuk bertahan dan mengatakan, kalau Nick nggak percaya dengan dirinya sendiri, gimana orang lain mau percaya kepadanya? Mendengar itu, Nick pun mengurungkan niatnya untuk berhenti bergulat. Di latihan berikutnya, Abby terus mengalahkan Nick, dan Jeremy yang melihat itu, mengajari sebuah teknik gulat yang Nick perlukan. Kita kemudian bisa melihat, kalau ibu Nick menabung untuk mengikuti sekolah perawat, dan dari sini kita juga bisa tahu kalau Nick dan ibunya hidup pas-pasan. Beberapa lama kemudian, Nick dan tim gulatnya bertanding melawan tim gulat lainnya. Abby seperti yang dapat kita lihat, memenangkan pertandingannya, tetapi di saat giliran Nick melawan lawannya, Nick kalah. Nick betapa kecewa dengan kekalahannya, dan ibunya yang juga hadir di situ sedih melihat Nick kalah. Di rumah, Nick yang ingin menyerah disemangati oleh ibunya. Gak lama setelahnya, ibu Nick mengajak Nick menemui Jim Abbott, yaitu seorang pemain baseball terkenal, yang hanya memiliki satu tangan. Di sini Jim mengajak Nick mengobrol berdua. Nick mengatakan kalau dia payah dalam gulat. Dan Jim lalu bilang, kalau Nick menyukai gulat, dia harus berusaha dan latihan lebih keras daripada orang lain. Jim kemudian memberikan bola baseballnya kepada Nick dan mengatakan, kalau Nick harus bertahan dan jangan pernah menyerah. Mendengar itu, Nick menjadi semangat kembali. Ibu Nick lalu diam-diam menemui Jeremy dan menanyainya, apakah ada cara membuat Nick lebih baik dan lebih cepat dalam gulat? Jeremy lalu menjawab, kalau ada camp gulat selama musim panas, tapi itu membutuhkan biaya, dan Jeremy bilang kalau dia nggak suka membuat orang mengeluarkan uang. Tapi, ibu Nick yang sayang kepada Nick pun, menggunakan tabungannya, untuk memasukkan Nick ke camp gulat musim panas. Nah, namun tindakan ibu Nick, diketahui oleh Nick yang kemudian marah, karena seharusnya uang itu adalah uang untuk ibunya masuk ke sekolah perawat. Ibu Nick kemudian mengatakan, kalau Nick saat menjadi orang tua nantinya, Nick akan sadar kalau impian anak-anaknya adalah yang utama sekali, sebelum impiannya. Nick pun mengerti, dan dia meminta ibunya berjanji, kalau nantinya ibunya harus tetap masuk ke sekolah perawat, dan si ibu pun kemudian berjanji. Nah, mulai dari sini, Nick pun berlatih dengan keras. Saat camp musim panas, Nick dan Abby bertemu kembali dengan anggota timnya, dan di sini Selby mengatakan kalau ada Nick pasti timnya akan kalah. Nick nggak terima dengan omongan Selby itu, sehingga ia meminta Jeremy untuk memperbolehkannya bergulat dengan Selby. Nah, di sini ada taruhannya, kalau Nick kalah dia akan keluar dari tim. Namun jika Nick menang Selby harus berhenti mengejek Nick. Nah, pada akhirnya Nick menang, dan dia bersama Abby pun senang. Beberapa setelahnya, Nick dan anggota timnya bertanding melawan tim gulat lain. Dapat kita lihat kalau di sini Abby memenangkan pertandingannya, dan pertandingan selanjutnya adalah Nick. Di sini Jeremy bilang, kalau kemenangan tim gulatnya akan bergantung pada Nick. Namun Nick kalah. Nick yang kecewa pergi keluar gedung, dan Jeremy yang mengerti kekecewaan Nick, mencoba menasehatinya. Jeremy bilang kepada Nick untuk tidak menyerah, dan memintanya untuk mengingat, kalau ketakutan itu hanya sementara, tetapi penyesalan itu selamanya. Jeremy kembali ke dalam gedung, tapi Nick yang tampak sudah menyerah dengan gulat, kemudian memutuskan untuk pergi. 5 tahun kemudian, kita dapat melihat, kalau Nick dan Abby yang sudah 5 tahun gak bertemu, akhirnya bertemu kembali di sebuah bar. Saat Nick ingin pergi ke toilet, ia nggak sengaja menabrak seorang pria besar. Pria besar itu marah.
dan mengajak ribut Nick. Tetapi Abby kemudian berhasil mengunci pria besar tersebut, hingga pria besar tersebut menyerah. Nick terkejut melihat teknik yang digunakan Abby, dan menanyakan di mana dia belajar teknik itu. Abby lalu menunjukkan sebuah brosur tempat latihan MMA, yang akan melaksanakan uji coba, yang berhadiah $500, dan dia mengajak Nick untuk mengikuti uji coba tersebut bersamanya. Mereka berdua pun, kemudian pergi ke tempat latihan MMA tersebut, dan mendaftar uji coba. Di sini pemilik tempat latihan MMA tersebut, yang juga merupakan promotor MMA yang bernama Alex, memberitahu kalau akan hanya ada satu peserta uji coba yang dipilih, dan peserta tersebut akan mendapatkan $500 dan mengikuti pertarungan di promosi amatir. Abby pun mulai mengajari Nick hal-hal dasar mengenai MMA. 1 minggu kemudian di saat uji coba, Abby berhasil mengalahkan lawannya, dan Nick juga berhasil mengalahkan lawannya, meskipun dengan cukup susah. Nah, pada akhirnya Alex mengumumkan kalau Abby lah yang menjadi pemenang uji coba, dan Nick ikut senang atas kemenangan sahabatnya itu. Setelah pulang dari uji coba, Nick bertemu dengan ayahnya, yang meminta maaf karena telah meninggalkan dia dan ibunya. Karena ayahnya dulu meninggalkan dia dan ibunya, karena takut membesarkan anak yang seperti Nick, yang hanya memiliki satu tangan. Namun, akhirnya di sini Nick pun memaafkan ayahnya tersebut. Saat pulang ke rumah, Nick diberitahu oleh ibunya, kalau Abby telah tewas karena kecelakaan motor. Mendengar itu, Nick pun sangat sedih dan marah. Nggak lama setelahnya, Nick ditawari oleh Alex, untuk menggantikan Abby di pertarungan promosi amatir. Alex yang mengetahui Nick sedang sedih, dan mengetahui kalau pertarungan sisa 2 hari lagi, menaikkan bayaran yang $500 menjadi $1.000. Dan dia berhasil meyakinkan Nick untuk ikut. Sebelum Nick pergi, Alex kemudian menyarankan nama panggilan Notorious untuk Nick. Dan Nick pun menyukai, dan memakai nama panggilan tersebut. Saat pulang ke rumah, Nick memberikan uang $1.000 yang dia dapatkan. Nick memberitahu, kalau dia mengikuti pertarungan MMA. Tetapi ibunya nggak mengizinkan, karena takut Nick kenapa-kenapa. Namun setelah Nick bilang, kalau dia akan berhati-hati, dan mau gantian untuk mengurus dan membantu ibunya. Si ibu pun menyetujuinya. Nick kemudian menemui Jeremy yang udah 5 tahun dia nggak temui. Di sini Nick meminta Jeremy, menjadi pelatih sekaligus skororman-nya untuk pertarungan nanti. Tetapi Jeremy menolaknya, dengan mengatakan, kalau dia nggak mau kerja dengan orang yang mudah menyerah. Nah, di saat pertarungan pertama Nick, ibu Nick hadir menonton pertarungan itu. Begitu juga dengan Jeremy, yang diam-diam peduli dengan Nick, juga ikut hadir di sana untuk menonton Nick. Namun di sini Nick dihajar habis-habisan dan kalah. Setelah pertarungan, ibu Nick marah dan menyuruh Nick untuk berhenti dari MMA, karena dia sangat khawatir dengan keselamatan Nick. Tetapi Nick tetap bersikeras untuk ikut MMA. Kemudian, Jeremy menemui Nick di bar dan mengatakan, kalau dia akan melatih Nick. Tapi di sini Jeremy bilang, kalau dia belum tahu tentang MMA, dan dia akan belajar bersama-sama bareng Nick, sekaligus melatih Nick. Setelah latihan keras beberapa lama, Nick kembali bertarung dan menang terus, sampai akhirnya, Nick berada di peringkat 1 di FFC, yang artinya, pada pertarungan selanjutnya, Nick akan melawan juara di kelasnya, yaitu kelas lightweight, yaitu di sini juaranya adalah Rich Reynolds. Nick dan Jeremy lalu menonton Rich bertarung. Dapat kita lihat kalau Rich adalah petarung yang ganas, dan di sini dia berhasil meng-KO lawannya. Nick ditemani Jeremy, kemudian menemui Rich untuk memberinya selamat. Tetapi di sini dapat diketahui, kalau Rich nggak mau melawan Nick. Rich dan timnya bilang kalau nggak ada untungnya melawan Nick. Kalau Rich menang berarti dia menang melawan petarung yang hanya memiliki satu tangan. Kalau Rich kalah, ia hanya kalah dari petarung yang hanya memiliki satu tangan. Mendengar itu Nick dan Jeremy pun sangat kesal. Nggak lama setelahnya, Alex mengabari Nick dan Jeremy, kalau FFC memiliki dewan sanksi baru, yang menolak hak Nick untuk bertarung. Mengetahui itu, Nick dan Jeremy menemui dewan FFC untuk mengajukan petisi agar Nick boleh bertarung. Para dewan tampaknya masih menolak hak Nick untuk bertarung. Sampai ibu Nick yang udah mengetahui mengenai hal ini, tiba-tiba datang dan menjelaskan kepada dewan, tentang bagaimana mereka seharusnya memandang Nick, sama seperti petarung lainnya. Nah, dengan hal yang diucapkan oleh ibu Nick, dan bantuan dari kenalan Alex, FFC pun memperbolehkan Nick untuk bertarung, dan Rich, mau nggak mau harus melawan Nick.
Nick pun kemudian berlatih dengan keras dipandu oleh Jeremy yang turut memantapkan kemampuan Nick. Pada saat hari pertarungan, kita dapat melihat kalau Nick kembali mengingat Abby, dan sempat sedih. Dapat kita lihat juga, ibu Nick, Alex dan ayah Nick, ikut menonton pertarungan. Nick dan Rich kemudian menaiki oktagon dan pertarungan pun dimulai. Di sini Rich berhasil memenangkan ronde pertama, di ronde kedua Nick mulai bisa mengimbangi Rich. Tetapi menjelang akhir ronde, Rich mengunci kaki Nick. Nick tampak kesakitan, tetapi dia nggak menyerah dan berhasil bertahan sampai ronde kedua selesai. Nah, dapat kita lihat di sini, kalau Nick sudah susah berjalan. Namun ketika dokter menanyai keadaan Nick, Nick bilang kalau dia masih bisa melanjutkan pertarungan. Jeremy mengatakan kepada Nick untuk jangan memaksakan diri. Tetapi Nick lalu bilang, kalau dia nggak datang sejauh ini untuk kalah. Ronde ketiga pun dimulai, dan nggak butuh waktu lama. Nick berhasil mengunci Rich, membuat Rich yang akhirnya menyerah. Nick dan Jeremy langsung senang bukan main, dan ketika Nick memegang sabuk juaranya, seisi gedung pun senang dan menyoraki Nick. Ibu Nick juga menaik ke oktagon untuk merayakan kemenangan Nick, dan kemudian Nick mengarahkan sabuk juaranya ke atas dan mengatakan, di akhir film kita dapat mengetahui, kalau Nick pensiun dari MMA pada tahun 2015, tetapi pada tahun 2018 dia kembali bertarung di MMA dan memenangkan pertarungannya dalam waktu 45 detik. Lalu film pun selesai. So, itulah alur film Notorious Nick. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.